Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi IPS kelas 7 dalam bahasan potensi sumber daya alam Indonesia bersama saya Ustazah Restu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap wilayah Indonesia memiliki kekayaan alamnya sendiri yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Dalam keadaan demikian, terjadinya pertukaran sumber daya alam antar wilayah. Dan dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari seberapa besar potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia serta penyebarannya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia pada kenyataannya tidak tersebar dengan merata. Ada wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, ada juga yang sebaliknya. Wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam biasanya menjadi tujuan para pendatang untuk menetap sehingga terjadi pemusatan penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung karena dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, terutama minyak bumi, gas alam, beberapa jenis barang tambang, mineral, hutan tropis dengan berbagai jenis kayu, dan hasil hutannya. Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna, dan potensi hidrografis serta deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan energi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas potensi kemaritiman Indonesia dan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia, di mana ada dua yang kita bahas yaitu sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia, sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektar luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Ini merupakan satu prestasi yang membanggakan mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tersebut juga meliputi hasil hutan, mulai dari kayu, buah-buahan, serta obat-obatan. Hasil hutan berupa kayu dijadikan sebagai mata pencarian sebagian penduduk Indonesia. Ada lebih dari 4.000 jenis kayu yang ada di hutan Indonesia, dan 267 jenis diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, secara umum, ada jenis-jenis kayu dan sebarannya. Yang pertama, kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Berikut di bawah adalah gambar-gambar dari kayu keruing dimulai dari sebelah kiri. Yang tengah ada meranti dan selanjutnya adalah pohon agatis. Kemudian kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah, lalu rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lalu ada kayu cendana yang banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, serta kayu rasmala dan akasia yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. Keberadaan hutan sangat penting bagi keberlangsungan flora dan fauna Indonesia, serta juga menjadi benteng terakhir untuk memitigasi bencana lingkungan dan iklim global. Berikut adalah fungsi-fungsi hutan. Yang pertama ada fungsi hidrologis, yaitu penyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, agar pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan.
Kemudian ada fungsi orologis, yaitu mencegah erosi atau hanyutnya tanah, serta melindungi permukaan tanah. Agar air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Lalu yang ketiga ada fungsi ekonomi, yaitu sumber kehidupan masyarakat, di mana khususnya bagi masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Kemudian yang keempat ada fungsi klimatologis, yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Lalu ada sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Kemudian bahasan selanjutnya adalah sumber daya tambang. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sama kayanya, di mana harta ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, seharusnya Indonesia tidak memiliki kesulitan untuk mengerjakan dan mengolah semua yang dimiliki dalam usaha meningkatkan kualitas hidup nasional. Di antara semua kekayaan alam yang tersedia, kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola berada di sektor pertambangan. Sumber daya tambang yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari fosil berbagai material organik purbakala yang oleh proses geokimia berubah bentuk menjadi minyak. Minyak bumi menjadi sangat penting karena kegunaannya untuk bahan bakar kendaraan, keperluan rumah tangga, pembangkit listrik, bahan baku industri, dan yang lain-lain. Karena perannya cukup vital, maka perubahan harga minyak bumi ini sangat berdampak pada kestabilan ekonomi. Berikut adalah daerah penghasil minyak di Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sumber daya tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang airnya terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga jutaan tahun lamanya, yang kemudian mendapat tekanan dan suhu yang terus meningkat sehingga terbentuklah batu bara. Adapun manfaat dari batu bara ini adalah sebagai sumber energi, terutama dibakar untuk memproduksi energi listrik dan panas, kemudian kebutuhan industri dalam membantu proses pemurnian logam. Batu bara ini dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Pertambangan Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, tepatnya di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat di Ombilin dan Sawah Lunto, serta Sumatera Selatan di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Sumber daya tambang yang ketiga adalah bauksit, di mana bauksit ini merupakan tanah merah yang di dalamnya terdapat aluminium. Manfaatnya yaitu sebagai bahan utama pembuatan aluminium dan digunakan untuk industri dalam negeri, lalu sebagian lainnya diekspor. Bauksit ini ada di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, Singkawang. Dan sumber daya yang keempat ini adalah bijih besi, di mana bijih besi ini berupa pasir yang melalui proses ekstrasi dapat menghasilkan logam besi. Kemudian logam besi ini dapat digunakan sebagai bahan baku logam utama baja. Penambangan pasir besi ini dapat ditemukan di Cilacap, di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Verbet Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan. Berikut adalah soal latihan. Yang pertama, menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Kedua, tuliskan macam-macam sumber daya alam Indonesia. Dan yang ketiga, jelaskan manfaat hutan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.